Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi dengan saya, Robi. Selamat datang di YouTube channel saya. Oke, pembahasan kali ini saya akan coba sharing ke teman-teman, yaitu perjuangan-perjuangan mahasiswa yang tentunya cepat lulus dari kuliahnya. Nah, ini pembahasannya sebenarnya topiknya seputar mengerjakan skripsi juga. Mau tahu teman-teman menjadi inspirasi? Silahkan disimak videonya. Oke, teman-teman semua, seperti yang saya jelaskan di video awal, saya akan coba sharing ke teman-teman, yaitu pengalaman saya mungkin atau pengalaman mahasiswa-mahasiswa saya, apa sih rahasianya mereka lulus tepat waktu atau rahasianya dibalik cepat lulus kuliah. Tentunya pasti ada hal-hal yang memang sangat yang harus diperjuangkan, memang berat dan lain-lainnya. Nah, saya akan coba sharing, mudah-mudahan teman-teman yang sedang kuliah itu termotivasi. Nah, sebelum masuk ke pembahasan, jangan lupa untuk subscribe YouTube channel saya, share, like, serta komen, serta follow Instagram saya di @robiuliendra dan juga @skripsimahasiswa. Nah, teman-teman, biasanya ketika kita mau lulus tepat waktu itu biasanya ada kendalanya yang kita hadapi sebagai mahasiswa. Nah, ini perspektif saya ketika saya menjadi mahasiswa ataupun perspektif saya sebagai dosen. Saya mendapat pengalaman juga dari mahasiswa saya. Tentunya cepat lulus ini terkait sama mata kuliah yang terakhir, yaitu adalah tugas akhir ataupun skripsi. Nah, biasanya masalah-masalah yang muncul kalau kita nggak gigih sebagai seorang mahasiswa itu tidak akan bisa melanjutkan skripsinya. Nah, yang pertama ketemu pasti masalahnya adalah judul yang sering ditolak. Jadi kalau teman-teman ingin cepat lulus dan judulnya tetap atau sering ditolak, jangan langsung down atau putus asa. Kalian ajukan terus judul yang lain, kemudian kalian coba untuk berdiskusi dengan kakak tingkat ataupun dosen pembimbing kamu. Manakah judul yang memang terbaik untuk skripsi kalian? Jangan patah arang, jangan putus asa kalau kalian misalnya ingin lulus tepat waktu ataupun lulus cepat. Yang kedua, biasanya mahasiswa-mahasiswa yang lulus tepat waktu atau lulus cepat kuliahnya itu suka begadang. Nah, begadang di sini bukan main gitar-gitaran. Mungkin mahasiswa saya juga banyak yang suka begadang nonton bola, main gitaran atau main game. Nah, begadang yang di sini dimaksud adalah mengerjakan skripsi. Dia kadang nggak kenal waktu, entah pagi, siang, sore ataupun malam. Dia punya target sendiri bahwa skripsinya harus selesai dalam waktu 1 semester. Nah, itu rahasia yang kedua atau kendala-kendala yang dihadapi mahasiswa. Kemudian problem lagi ketika teman-teman yang lulus skripsi itu biasanya ketika kita udah asik-asik ngetik di komputer ataupun di laptop, sering sekali datanya hilang. Entah itu terkena virus yang di-scan sama antivirus ataupun memang tidak tersengaja terhapus. Nah, itu menjadi masalah sendiri, teman-teman. Jadi, kalau teman-teman nggak kuat mental, tentunya yaudah berhenti, lanjutin semester depan. Tetapi, buat teman-teman yang ingin cepat lulus kuliahnya, dia pasti memiliki cara bagaimana dia bisa bersemangat lagi untuk mengerjakan skripsinya. Kemudian apalagi yang bermasalah, yaitu laptopnya. Biasanya laptop bermasalah. Ada aja biasanya pengalaman mahasiswa saya ketika sedang mengerjakan skripsi, entah itu laptopnya tiba-tiba ngehang atau laptopnya tiba-tiba rusak, atau bahkan yang paling krusial adalah laptopnya dicuri oleh orang lain. Nah, teman-teman, itu salah satu perjuangan. Tetapi kita harus punya mitigasinya, teman-teman, bagaimana memanage resiko-resiko tersebut. Nah, ini salah satu pembahasan di mata kuliah saya sih sebenarnya, di manajemen resiko. Ya, kalau misalnya kalian mengerjakan skripsi, salah satu mitigasinya adalah tentu sering membackup data-data skripsi kamu, baik di email ataupun di Google Drive ataupun di tempat-tempat cloud yang lainnya. Kemudian selanjutnya adalah teman-teman yang sedang masuk skripsi atau sedang masuk skripsi itu sering menjumpai revisi berkali-kali. Mungkin banyak mahasiswa yang putus asa ketika revisinya itu berkali-kali. Nah, teman-teman, saya tekankan di sini bahwa sebenarnya revisi itu adalah demi kebaikan kamu. Nah,
dosen pembimbing pun itu seorang manusia. Kalau kalian sudah bimbingan terus berkali-kali, dia pasti dia pasti meng-ACC tulisan-tulisan kalian. Yang dilihat adalah ketahanan mental kamu, bagaimana kamu berpikir untuk menjalankan revisinya, dan rutinitas kamu ketemu dengan dosen pembimbing. Kemudian yang lain adalah waktu menunggu dosennya untuk bimbingan. Nah, itu juga sesuatu yang dibalik mahasiswa lulus kuliah ya dengan cepat waktu. Biasanya di skripsi yaitu menemui waktu-waktu jam kuliah atau menemui dosen pembimbingnya berjam-jam mungkin, atau bahkan sudah berjam-jam tidak ketemu dosen pembimbingnya. Nah, itu adalah satu situasi yang mungkin dihadapi oleh setiap mahasiswa, termasuk pun saya. Dulu kalau mau cerita sedikit, saya S2-nya di Jakarta gitu ya. Jadi dari kota saya ke Jakarta itu naik kapal. Kemudian ketika kami sudah sampai kapal untuk proses bimbingan tesis, rupanya dapat email dari kampus bahwa dosen pembimbingnya nggak masuk di hari itu. Nah, kita sudah terlanjur jalan, ya mau apa lagi. Nah, itu tidak separah teman-teman sebenarnya kalau misalnya menunggu hanya 2 jam ataupun 3 jam, itu worth it banget gitu ya. Kemudian juga ketika sedang skripsi, teman-teman harus hemat. Jadi mau tahan ini tahan itu, karena kebutuhannya ketika mengerjakan skripsi itu pasti ada aja. Entah itu yang paling kecil-kecil, yaitu ngeprint atau beli kertas, ataupun beli tinta printer, ataupun biaya servis laptopnya yang rusak, atau dana transportasi untuk objek penelitian. Nah, itu banyak hal yang memang teman-teman akan hadapi, dan sebenarnya ini rahasia dari atau di balik layar mahasiswa yang lulus tepat waktu. Jadi kalau kalian lihat mahasiswa itu lulus tepat waktu, kayaknya enak ya, kayaknya pintar. Sebenarnya di balik itu ada beban-beban, ada permasalahan-permasalahan yang tentunya mereka hadapi dengan baik. Nah, ini mungkin pelajaran buat teman-teman semua yang sedang mengerjakan skripsi atau lagi putus asa dengan kuliahnya. Ayo tingkatkan lagi semangatnya untuk menyelesaikan studinya. Teman-teman, itu harapan dari orang tua kalau kalian lulus di perkuliahan. Oke, mungkin itu aja teman-teman sharing saya tentang rahasia di balik mahasiswa yang lulus tepat waktu. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel saya, share, like, serta komen, serta follow Instagram saya di @robiuliendra serta @skripsimahasiswa. Kita ketemu lagi di video-video yang lainnya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.